Halo semuanya, halo teman-temanku semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sirla Cinita. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing tentang apa aja yang aku rasain selama ini, selama aku tinggal di Cina atau selama aku kuliah di Cina. Oke? Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, stay tune terus ya. Aku udah nyiapin skrip buat apa aja yang bakal aku omongin, apa aja yang bakal aku sharing ke kalian. Buat yang pertama, kenapa aku bisa kuliah di sini itu, jadi aku dulu sekolah di Malang, aku sekolah di SMK Farmasi Maharani Malang, itu sekolah kursus farmasi. Terus aku direkomendasikan oleh guru aku untuk sekolah di Cina. Maksudnya untuk kuliah di Cina, ngambil jurusan farmasi juga. Sebenarnya aku tuh kayak kaget gitu, terus kayak speechless gitu, kok puji Tuhan gitu dapat beasiswa ke sini, direkomendasikan oleh guru aku untuk sekolah di sini. Jadi ya aku ambil lah, mumpung ada kesempatan, karena kan kesempatan nggak 2 kali 3 kali, kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Terus aku ambil kuliah di sini. Aku itu pertama datang ke Cina itu tanggal 6, saya ingat tuh tanggal 6 September 2019. Aku berangkat tanggal 5 dari Surabaya, berangkat ke Cina, terus transit di Singapura, terus habis itu langsung datang ke sekolah aku. Sekolahku tuh di Jiangsu Food Pharmaceutical Science College. Kalau nama Mandarinnya aku lupa. Nama Mandarinnya masih susah sih kalau suruh ngomong Mandarin, jadi itu aja lah, pakai bahasa Inggris aja. Itu aku ngambil farmasi di sini. Terus kalau sekolahnya sendiri itu pakai bahasa Inggris, soalnya kalau pakai bahasa Mandarin kita masih belum tahu. Oke? Terus yang kedua, untuk tempat tinggalnya tuh kita tinggal di dormitory. Kalau nggak salah itu, kalau di Indo itu kayak asrama mungkin. Cuman kalau asrama di Indo itu kan biasanya kayak makan itu dikasih, terus tempat tinggal gimana sih, pokoknya kalau asrama di Indo itu kan kayak kita dikasih makan gitu kan. Kalau ini enggak, kita tuh cuma dikasih tempat tinggal, terus habis itu kita makan-makan sendiri, kita mau beli apa-apa sendiri gitu. Jadi kita nggak dikasih makan, kita masak, bisa beli di kantin, atau bisa beli, kalau di Indo tuh namanya Grab, kayak Grab Food, Gojek Food gitu. Tempat tinggal aku atau sekolah aku itu ada di Huai'an, itu kota kecil gitu. Terus international student itu bukan hanya dari Indonesia, itu ada orang Tajikistan, terus Bangladesh, terus Laos, sama ada Korea satu, itu kakak kelas gitu. Terus kalau soal makanan, kalau waktu pertama aku datang itu aku kayak kaget, speechless gitu, soalnya makanannya tuh porsinya banyak banget. Porsinya tuh kayak, ya pokoknya banyak lah. Orang Cina tuh makannya ternyata banyak, tapi nggak tahu, kalau menurut aku sih banyak. Dulu waktu aku pertama kesini tuh kayak kaget gitu. Aku beli makanan di kantin, nasi goreng. Itu sebenarnya kan udah ditanya sama kakak kelas kita, kalian mau makan sepiring berdua apa sepiring sendiri-sendiri? Terus mereka udah bilang, ini tuh makanan Cina itu makanannya banyak, itu porsinya tuh banyak, bisa 2 kali. Karena kita tuh pengen nyoba gitu kan, jadi kita pesennya satu-satu, jadi per anak cuma satu. Tapi kita tuh nggak habis, jadi kita bawa pulang buat makan besok gitu. Gara-gara makannya tuh salah, gara-gara porsinya tuh banyak itu tadi. Jadi porsinya tuh banyak, di sini tuh porsinya banyak banget. Terus waktu aku juga waktu aku pertama datang dulu, kan aku dulu pakai ini, apa namanya, dulu kan waktu bawa uang ke Indo itu kan pakai ATM kan. Kita tuh gini-gini, kita tuh kalau mau ngambil uang itu tuh agak ribet. Soalnya kenapa? Soalnya kita kan transfer dari uang Indo. Jadi bapak ibu kalian, mama papa kalian, ayah bunda kalian tuh transfer uang Indo, rupiah Indo ke ATM Indonesia kalian. Kalau aku pakai ini Sinarmas. Itu kalian bisa pakai Mandiri, BRI itu bisa, pokok yang ada
Unipay atau Visa atau Unipay. Tapi kalau aku dulu direkomendasikan sama kakak kelas aku itu pakai yang Unipay ini, soalnya itu ini buatan Cina kalau nggak salah. Terus abis kita ngambil uang di bank Cina, kita ambil uang tuh. Pas kita ngambil uang itu kita dapat uang tunai Cina. Itu uang tunai Cina tuh yuan. 1 yuannya itu kurang lebih sih 2000-an sih, tapi kemarin gara-gara corona ini gila, itu rupiah melemah banget, bisa sampai 2200. Nanti deh kalau aku upload video ini aku bakalan kasih screenshot kurs hari ini tuh berapa. Setelah kita pindah uangnya dari sini, kita kan ambil uang tunai tadi, yuan tadi, terus kita pindah ke bank Cina. Pas bikin bank Cina itu ribet banget, itu harus nyiapin paspor. Terus habis itu waktu itu aku diantarin sama kakak kelas aku, itu ditanyain kayak ada ATM nggak, kok ATM apa sih namanya, ada KTP nggak. Terus kita pakai KTP, tapi agak ribet sih. Terus ini dimasukin bank Cina. Terus kalau dimasukin bank Cina, nanti ini tuh udah masuk di sini. Terus kita kalau mau beli apa-apa itu online. Nanti aku bakal ngasih tahu gimana cara beli-beli di Cina. Terus pakai aplikasi apa, nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian setelah uangnya masuk ke bank itu uangnya bakalan lari kemana. Maaf, ini foto pacar aku yang paling ganteng. Oke, jadi aku kenalin dulu. Buat aplikasi Cina tuh ada banyak. Itu ada Alipay. Terus yang Shouqi ini tuh ini buat kayak Telkomsel, My Telkomsel, My XL gitu. Terus yang warna hijau ini tuh buat naik bus. Kalau kemana-mana kita kan pakai bus. Kalau yang jauh sih maksudnya itu kita pakai aplikasi ini tuh biar gampang gitu. Jadi kita sekali scan itu bayar biasanya tuh 2 kuai 1 koma gitu. Terus yang Love ini tuh buat beli-beli online. Ada satu lagi namanya Taobao. Tapi aku nggak pakai Taobao soalnya katanya lebih mahal daripada itu tuh. Karena aku sobat Miss Queen jadi aku pakainya pink tua-tua gitu. Terus ada lagi buat aplikasi yang biasanya dipakai buat kelas terus buat chat itu namanya WeChat. Itu. Oke, yang pertama aku jelasin yang Alipay. Yang Alipay ini tuh biasanya buat banyak banget. Ini tuh kayak OVO gitu. Udah salah pencet. Tapi kalau OVO itu kan kayak sendiri-sendiri gitu. Kalau Alipay itu sudah jadi satu gitu bayarnya. Ini bisa yang Hello Bag ini buat sepeda motor. Terus ini buat pesawat-pesawat gitu. Ini buat nonton. Terus kalau scan ini biasanya kalau di Sangtian atau ke toko kita bayarnya tuh ya pakai scan. Ini yang pakai scan itu bisa buat scan sepeda. Kalau yang pay ini biasanya juga bisa buat bayar gitu. Jadi bayarnya bisa pakai scan, bisa pakai yang pay. Terus kalau uangnya lari kemana itu, uangnya larinya tuh ke sini. Di balance ini. Sorry aku gak punya duit sekarang. Ini balance ini tuh uang kita. Terus kalau kita mau ngisi uang ke Alipay itu kita bisa top up. Terus kita top up terserah berapa, kalian mau berapa. Terus kalau misalkan kita kayak jangan dimasukin ke Alipay lah, nanti uang cepet habis. Kita bisa withdraw ke sini. Kita balikin lagi ke bank. Terus kalian tinggal masukin bank card kalian. Terus habis itu udah deh masuk uangnya. Masuk ke bank maksudnya. Sudah kan. Terus kalau mau transfer itu juga enak. Misalkan ini kita punya teman kan. Kita kalau mau nambah teman tinggal tambah teman ini aja. Terus kita scan ini terus udah kita punya temen buat kita kirim-kirim duit buat transfer. Misalnya kayak temanku ini, aku transfer dia transfer aku gitu, jadi transferan. Kita tinggal pencet ini yang ada kayak gambar uang ini, terus kita transfer deh gitu. Udah kan, Alipay udah jelas. Terus yang kedua ini tuh WeChat. Jadi selain Alipay kita juga bisa pakai WeChat. Kalau misalkan mau pakai WeChat, kita tinggal ketik dulu, kita cari dulu uang kita tuh larinya kemana. Kita ketik namanya Cunggu
Hang. Ini official akun. Kita follow dulu. Nanti kalau ada keluar masuk uang itu muncul di Conggo Inang ini. Ini uangku tinggal 33,81 kuai. Soalnya aku nggak punya duit, guys. Jadi selain pakai Alipay, kita juga bisa pakai WeChat Pay ini. Sama sih, cara kerjanya sih sama. Wallet ini tinggal uang kita tinggal berapa, terus kita balance. Kalau kita mau top up tinggal top up. Kalau kita mau withdraw, masukin duit ke bank lagi pakai ini juga bisa. Cuman kalau pakai Alipay tadi tuh gak ada kayak apa ya? Kayak misalkan kita mau transfer, kita mau masukin ke bank itu 5 kuai. Kalau di WeChat itu mungkin nanti kita transfer jadi 5,5 kuai gitu. Kayak ada bunganya nggak sih? Ya gitu. Terus kalau mau chat-chat juga di sini lebih pakainya pakai WeChat. Kalau misalkan kita mau pakai kayak Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Imo. Pokoknya di luar aplikasi Cina, kita itu harus pakai namanya VPN. Aku pakainya Hotspot Shield kalau nggak hal ini. Tapi tergantung sih, tiap saat bisa berubah. Gitu. Lagi ya. Terus kalau ini tuh aplikasi biasa wanita-wanita gitu kan. Masuknya pakai WeChat. Kita tinggal pencet aja. Udah, kita mau beli apa aja di sini tuh bisa. Ini ada mie, ada telur. Terus ada celana, ada kipas angin, ada tas. Minianku. Udah, cuma gini doang. Udah selesai deh. Udah. Terus oke. Terus yang aplikasi ini tuh biasanya buat apa ya? Kayak kuota kita tinggal berapa. Kayak kita mau mengetahui, kita mau tahu kuota kita tuh tinggal berapa. Terus kita udah pakai berapa giga. Terus habis itu kita itu mau apa namanya ya, mau ngisi pulsa itu pakai aplikasi ini. Tapi kalau misalkan mau pakai WeChat atau Alipay tadi sebenarnya juga bisa, tapi lebih enak pakai ini sih. Nah, jadi aplikasinya itu kayak gini. Kayak ini 15 giga ini aku udah pakai 15 giga, 15,88 giga ini mulai tanggal 5 kemarin. Aku ngisi pulsa tuh tiap tanggal 5. Terus yang 8,30 yuan ini tuh aku nanti ini pulsa aku tinggal 8 yuan. Nanti kalau kita mengisi kita tinggal pencet itu aja, terus kita tinggal milih yang 20 yuan, 30 yuan, 50 yuan, 100 yuan, 200 yuan, 300 ini. Salah. Gitu. Udah selesai. Terus habis itu yang aplikasi ini tuh aplikasi buat bis, buat kita naik bis. Nah, ini tuh ada kayak nomor bis, nomor 35. Ini tuh kurang 2 can lagi, kayak berhenti 2 lagi gitu. Terus kita kalau mau scan itu yang ini, bukan scan sih, kita tinggal titit gitu. Bukan yang itu, yang ini. Nah, ini ada scan-scannya, kita tinggal titit gitu. Gak tahu itu apa namanya. Tutup. Terus kalau mau tahu uang kita tinggal berapa, tinggal pencet ini tinggal 7 kayak. Jadi tiap keluar itu ada yang 1,60, 2,40 yuan gitu, tergantung. Kalau musim dingin sih lebih mahal, soalnya makan pakai heater. Jadi aku udah ngenalin ke kalian semua, mari kita lanjut videonya. Terus tadi makanan udah, uang udah, apalagi ya? Oh, itu musim. Waktu aku pertama datang ke sini itu waktu musim panas. Itu bener-bener panas banget. Tapi waktu aku datang ke sini itu panasnya nggak terlalu panas katanya. Panasnya tuh kayak udah menurun gitu. Soalnya kan mau ke autumn itu apa ya, musim gugur, mau ke musim gugur itu. Jadi itu nggak terlalu panas. Jadi waktu aku pertama datang itu musim panas mau ke musim gugur. Habis musim gugur terus musim dingin, habis musim dingin terus musim semi, habis musim semi terus musim panas lagi. Jadi di sini tuh ada 4 musim: summer, terus winter, terus spring, terus summer lagi deh. Pokoknya ada 4 itu deh pokoknya ada 4 itu. Terus
Terus kalau kebutuhan di sini itu sebenarnya tuh sama kayak di Indo. Kayak misalkan apa ya? Tapi ya lebih murah di Indo sih, soalnya kan kursnya kan tergantung tiap hari itu berubah. Gitu. Terus apa lagi? Nanti di next video aku bakalan bikin room tour atau aku kasih tahu gimana sih keadaan sekolah aku. Terus aku bakal kasih tahu, udah kok itu aja. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk menonton video pendek ini. Soalnya aku juga bingung, sebenarnya tuh aku rencana bikin video ini tuh udah lama. Waktu aku pertama datang ke sini aku mau bikin gimana sih seminggu tinggal di Cina tuh kayak gimana. Tapi gara-gara aku males, mager, jadi aku bikinnya udah hampir 1 tahun aku di sini. Terima kasih. Jadi segini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah ke Cina atau buat kalian yang punya wacana pengen kuliah di sini. Semoga kalian bisa memikirkan, aku kuliah di sini ya enggak ya, aku kuliah di sini enggak ya, gitu. Jadi segini dulu video dari aku. Jangan lupa buat komen di bawah, subscribe ke channel aku, oke? Dan see you on my next video. Bye bye.